Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kufia Rizka Mayasari, NIM 2011-9391 akan mempresentasikan mengenai modernisasi pondok pesantren sebagai salah satu institusi pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu istilah modernisasi. Modernisasi diambil dari kata modern yang berarti terbaru, mutakhir, atau sikap dan cara berpikir sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian modernisasi ini juga dapat diartikan sebagai suatu pergeseran sikap mental dan juga pola pikir sebagian masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan perkembangan zaman. Setelah itu ada istilah pondok pesantren, di mana istilah tersebut tidak asing lagi bagi kita, yaitu merupakan salah satu institusi atau lembaga pendidikan Islam yang sudah diakui oleh masyarakat, di mana santri-santrinya mendapatkan ilmu agama melalui sistem pengajian dan juga madrasah yang dipimpin oleh seorang leadership. Jika di pondok pesantren disebut dengan istilah kiai yang mempunyai ciri khas karismatik dan juga independen. Karismatik di sini maksudnya yaitu berwibawa atau bijaksana, sedangkan independen maksudnya mandiri atau dapat dikatakan tidak bergantung dengan organisasi ataupun lembaga-lembaga yang lain, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai istilah institusi. Kita biasanya menyebutnya dengan lembaga. Lembaga di sini ada dua arti. Yang pertama, sebelumnya institusi ini berasal dari bahasa Inggris ya. Ada dua arti, yaitu yang pertama secara fisik berasal dari kata institut, yaitu suatu lembaga atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi di sini maksudnya dia sebagai bangunan atau sarana. Kemudian yang kedua secara non fisik atau berasal dari kata institution yang artinya suatu norma, suatu proses norma untuk memenuhi kebutuhan atau bisa dikatakan suatu pranata, seperti itu. Kemudian ada terminologi Amir Daim ya. Dia mengatakan bahwasannya lembaga ini merupakan suatu badan yang mempunyai tanggung jawab. Di sini Amir Daim menekankan pada rasa tanggung jawab seseorang kepada peserta didik, sehingga dalam realisasinya dia itu menjalankannya dengan rasa keharusan, bukan sebuah keterpaksaan gitu. Kemudian institusi pendidikan Islam ya, jika digabung berarti suatu lembaga atau badan yang bertujuan untuk melakukan usaha dalam bidang pendidikan, dalam hal ini pendidikan agama Islam dengan rasa tanggung jawab, seperti itu. Selanjutnya mengenai apa itu modernisasi pondok pesantren sebagai institusi pendidikan agama Islam ya. Modernisasi erat kaitannya dengan suatu perubahan pola pikir manusia dalam peradaban, sehingga harus hidup dengan bisa sesuai dengan tuntunan zaman. Modernisasi juga identik dengan ilmu pengetahuan, kemajuan ilmu pengetahuan, kabar terkini, dan juga tidak jarang menimbulkan suatu masalah dalam kehidupan manusia. Tapi pertanyaannya, apakah masalah tersebut selalu timbul akibat modernisasi? Jawaban saya tidak. Karena kalau menurut saya semua itu juga dikembalikan kepada masing-masing individu, karena tergantung individu tersebut dalam menyikapi modernisasi seperti saat ini. Contohnya kemajuan teknologi saja. Itu kalau seseorang tidak menggunakannya atau menggunakannya secara tidak bagus, tidak baik, maka
menimbulkan suatu pola pemikiran yang instan, dan walhasil mereka akan tidak mau berusaha gitu, karena tadi pola pikirnya sudah apa-apa instan, serba instan seperti itu. Kemudian dalam dimensi Islam, konsep modernisasi bukanlah suatu paham yang dapat mengancam nilai-nilai moralitas manusia dan juga meruntuhkan keimanan. Dan juga tidak bisa diklaim bahwa modernisasi ini dari arti negatif atau bertentangan dengan nilai moralitas umat. Sebab suatu konsep kemajuan hakikatnya menyimpan suatu optimisme kebaikan dan juga ketulusan dengan arah dan juga mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Jadi sebenarnya kemajuan itu juga mempunyai arah dan tujuan, sehingga di sini saya kurang setuju jika diartikan dalam artian negatif dan juga bertentangan dengan moralitas. Itu sehingga dapat disimpulkan bahwa modernisasi pondok pesantren sebagai institusi pendidikan agama Islam merupakan suatu usaha untuk menciptakan suatu lembaga pendidikan yang mempunyai identitas kultural sebagai konsep pendidikan masyarakat Indonesia baru. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat juga barokah bagi kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.